Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Aulia Ramadhani dengan NIM 6670230016. Saya dari kelas 5B dengan mata kuliah Politik Pemerintahan Asia Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan jurnal dengan berjudul Dilema Normatif Diplomasi ASEAN dalam Merespon Konflik Politik Myanmar dan Krisis Kemanusiaan Rohingya. Jadi, seperti yang saat ini kita ketahui bahwa etnis Rohingya itu mengalami adanya krisis identitas. Mereka mengalami adanya tragedi kemanusiaan yang menimpa komunitas Rohingya, memaksa lebih dari 700.000 juta jiwa mencari perlindungan di Bangladesh dan negara-negara sekitar. Kondisi ini belum mencapai adanya titik penyelesaian karena ketika militer Myanmar ini menggulingkan pemerintahan demokratis terpilih dan juga menciptakan adanya gelombang protes masif yang dibalas dengan represi keras. Jadi, karena adanya kejadian tersebut, maka ASEAN ini dituntut untuk memberikan respon tegas, untuk menjunjung adanya rasa kemanusiaan yang tinggi dengan cakupan itu secara universal, tapi secara bersamaan terikat dengan komitmen terhadap non-intervensi yang merupakan pilar utama arsitektur regionalnya. Di sini ada Treaty of Amenity of Cooperation bersama ASEAN Character secara eksplisit menegaskan bahwa larangan adanya campur tangan dalam urusan domestik negara anggota. Jadi, ASEAN ini mengambil suatu posisi dengan cara sangat berhati-hati karena mereka ASEAN ini lebih memilih jalur dialog panjang dan pendekatan konseptual dibanding langkah-langkah korektif yang memiliki daya paksa. Di sisi lain, tapi harapan komunitas internasional terhadap ASEAN justru mengalami adanya suatu eskalasi, terutama pasca penempatan ASEAN Human Rights Declaration pada tahun 2012. Deklarasi ini harusnya ini menjadi suatu momentum transformatif yang mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, tapi realitasnya kesenjangan antara normatif dan praktik kebijaksanaan masih sangat lebar. Dari sinilah muncul bagaimana sesuatu itu bisa dikonseptualisasikan sebagai dilema normatif, sebuah di mana kondisi industri regional tersedera oleh kontradiksi internal antara dua set nilai yang sama-sama mengalami adanya dianggap fundamental. Dalam kerangka ini, respon diplomatik ASEAN terhadap situasi Myanmar bisa dibaca sebagai manifestasi dari suatu pergulatan organisasi dalam menavigasi adanya norma-norma yang kelihatan berseberangan. Selanjutnya kita akan memasuki pada inti hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada karakter normatif diplomasi ASEAN, fondasi dan batasan. Jadi ASEAN ini melakukan suatu tindakan berdasarkan pada norma, disebut dengan nama ASEAN Way, yang dimana di dalamnya itu mencakup adanya prinsip non-intervensi, konsensus, dan adanya suatu penghormatan kedaulatan terhadap integritas anggota asosiasi. Jadi pada prinsip ini tuh menjadi suatu landasan dasar terhadap stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara sejak berdirinya pada tahun 1967. Lalu, pada prinsip ASEAN Way ini juga adanya menghambat dan membatasi ruang diplomasi yang dijalankan oleh ASEAN untuk mendapat adanya suatu tindakan tegas pelanggaran dari nilai demokrasi dan kemanusiaan yang terjadi di negara Myanmar. Dengan ini suatu karakter normatif ini bisa dibilang mereka itu menciptakan adanya dilema antara mempertahankan internal asosiasi tapi tetap memenuhi suatu tanggung jawab moral terhadap krisis yang saat itu terjadi di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya di sini ada konflik politik dan krisis kemanusiaan di Myanmar, ujian terhadap konsistensi nilai ASEAN. Jadi respon ASEAN ini terhadap konflik politik Myanmar dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingya menunjukkan adanya pola yang dilakukan dengan secara sangat berhati-hati dan cenderung reaktif dengan melalui adanya mekanisme 5-point consensus yang dimana itu udah disepakati oleh konferensi tingkat tinggi di Jakarta yang diselenggarakan pada April 2021. Jadi ASEAN ini udah berusaha untuk memediasi adanya konflik yang terjadi dengan melalui adanya jalur dialog yang sifatnya itu terbuka yang menunjukkan adanya special envoy ke Myanmar. Jadi pada saat melakukan implementasi kesepakatan ini tuh berjalan dengan sangat lamban karena adanya suatu kurangnya komitmen dan juga adanya suatu keterbatasan mekanisme dalam penanganan internal di ASEAN. Dengan adanya lamban dan juga
keterbatasan mekanisme. Jadi Myanmar ini menjadi bentuk nyata dari ujian yang dihadapi oleh ASEAN dalam membuktikan sejauh mana sih nilai-nilai kemanusiaan yang telah diadopsi ini dalam dokumen normatifnya bisa diimplementasikan dalam tindakan politik dengan secara konkret. Selanjutnya di sini ada dilema normatif, ketegangan antara prinsip non-intervensi dan nilai kemanusiaan. Jadi awalnya ini tuh dibuat sebagai upaya untuk menjaga adanya suatu stabilitas untuk menghormati kedaulatan negara anggota. Tapi sekarang ini menjadi suatu hambatan normatif untuk melakukan adanya tindakan kolektif. Diamnya ASEAN ini justru bisa mengikis suatu legitimasi moral asosiasi di mata masyarakat dunia. Karena konteks diplomasi normatif ASEAN ini dihadapi dengan dilema menjadi organisasi stabilitas atau komunitas nilai karena terhadap stabilitas kawasan terlihat lebih dominan dibandingkan dengan komitmen. Selanjutnya di sini ada implikasi terhadap kredibilitas dan masa depan diplomasi ASEAN. Jadi ASEAN itu sebagai community of values yang menjadikan ASEAN ini hanya sebagai suatu forum konsultif yang dimana bergantung pada kemauan politik negara-negara anggota. Tapi di sisi lain tekanan yang berasal dari komunitas internasional menuntut ASEAN untuk bisa menunjukkan suatu kapasitas kepemimpinan normatif dalam menangani konflik kawasan. Maka itu, ASEAN melakukan adanya suatu peninjauan ulang terkait dengan bagaimana mekanisme internal ini bisa menyeimbangkan antara prinsip kedaulatan dan tanggung jawab kemanusiaan. Reformasi untuk prinsip non-intervensi dan implementasi flexible engagement yang dimana diharapkan bisa menjadi alternatif yang realistis. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Maka dilema normatif yang dihadapi oleh ASEAN dalam menangani adanya konflik krisis identitas di Myanmar dan juga kemanusiaan Rohingya mencerminkan adanya benturan antara prinsip non-intervensi dengan tanggung jawab moral terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yang dimana prinsip yang ternyata selama ini menjadi dasar stabilitas kawasan justru membatasi adanya suatu kapasitas ASEAN untuk mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Oke, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.